Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu seseorang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendurhakainya. Haqqa tuqatih, kata Ibn Mas'ud, seseorang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian semua pagi dan petang. Oleh karena itu, sebagai orang yang bertakwa hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Sebagai orang yang bertakwa, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengkufuri. Bersyukur sudah barang tentu dalam arti yang sebenarnya. Bersyukur dengan hati kita, mengakui semua apa yang ada pada diri kita itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena nikmat-nikmat Allah lah amalan saleh ini jadi sempurna. Itulah kalimat yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW tatkala mendapatkan satu kebaikan. Rasul membaca dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang seperti itu. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah menisbatkan nikmat itu dari hasil usahanya sendiri, tapi dinisbatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bisa melakukan ibadah, termasuk juga bisa melakukan amalan yang soleh, termasuk juga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah setiap waktu. Semuanya itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menganggap diri kita ini sebagai orang yang suci, karena sikap daripada orang yang beriman tidak pernah bersikap mengakui dirinya sebagai orang yang suci. Sikap seperti itu justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian semua menganggap diri kalian suci.
Allah yang Maha mengetahui siapa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Rasulullah SAW tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah SAW juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Artinya dia tidak kemudian menganggap Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sesuatu yang tidak disukainya, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan pada dirinya. Dia tidak menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Tapi sesuatu yang tidak menyukai, menyimpang kepada dirinya, dia mengakui bahwa itu adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mengapa dia menganggap kasih sayang Allah dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada dirinya? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada seseorang, itu sebagai pertanda bahwa Allah menghendaki baik kepada dirinya. Akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan, dengan ujian, dengan musibah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan di dalam satu keterangan hadisnya, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah segerakan hukuman dosanya di dunia ini. Ini Rasulullah SAW menyatakan demikian. Apabila seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala. Allah segerakan hukuman dosanya di dunia ini. Beda dengan orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah. Berbeda dengan orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah pada orang itu. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Apabila seseorang itu dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka ditahan hukuman dosanya di dunia ini, tapi dosa itu hukuman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Sudah barang tentu hukuman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti jauh lebih berat daripada hukuman yang diberikan di dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis berikutnya, inna idzamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Artinya semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, akan semakin besar pahala yang diberikan. Seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ridha, faman radiya, barang siapa yang menerima, barang siapa yang bersabar dengan cobaan, dengan ujian, dengan musibah yang menimpa kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Falahur ridha. Begitu juga sebaliknya. Faman sakhita, siapa yang tidak ridha, siapa yang tidak menerima atas musibah yang menimpa kepada dirinya, maka dia mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, walaupun diberikan hamba itu berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Itu menandakan bahwa orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian semua menyangka bahwa kalian itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan, ujian, musibah sebagaimana cobaan yang datang kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Ala, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Oleh karena itu setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi ujian. Jangan kemudian kita tenang-tenang seolah-olah kalau orang beriman kemudian dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mengeluh dan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, mengapa saya diberi ujian dan ujian? Padahal saya ini orang yang ahli ibadah." Ini justru pemahamannya terbalik. Justru Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang mengaku dirinya sebagai orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut? Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kalimat ini bentuk pertanyaan untuk menyadarkan hati kita manusia. Allah menyatakan, apakah manusia menyangka kalau dirinya itu dibiarkan saja dengan hanya mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji tentang keimanannya? Artinya dengan kalimat ini orang yang mengaku dirinya sebagai orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua mengaku diri kita ini sebagai orang-orang yang beriman. Ya kan? Selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah semua kita akan tersentuh dengan panggilan itu. Berarti itu ada iman di dada kita. Oleh karena itu tentunya kita harus siap untuk menerima berbagai ujian yang akan diberikan oleh Allah, karena Allah pasti akan menguji kepada orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala belum betul mengetahui siapa orang yang jujur dengan pengakuan imannya dan siapa orang yang dusta dengan pengakuan imannya pada saat dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan seorang anak hamba melalui malaikat, ditanyakan kepada para malaikat, apakah engkau telah mencabut anak hambaku? Para malaikat menjawab, benar ya Allah. Naam ya Rabb, benar. Aku telah mencabut hamba daripada anakmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga bertanya kepada malaikat berikutnya, apakah engkau telah mencabut buah hati hambaku? Wa yaquluna na'am ya Rabb. Mereka para malaikat itu menjawab, benar wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa madza yaqulu 'abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku? Kemudian para malaikat mengatakan, mereka hamidaka wa yastarja'ah. Hamba-Mu senantiasa memuji Engkau ya Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ucapan istirja'. Dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang hamba yang mengetahui bahwa musibah yang menimpa kepada dirinya itu adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kata Allah kepada para malaikat? Setelah dijelaskan bahwa hamba ini selalu memuji Allah, selalu mengucapkan kalimat istirja, kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ibnu lahu baitan fil jannah." Bangunkan buat hambaku ini istana di surga. Wasamuhu baital hamad, dan sebutkan, berilah nama rumah itu, istana itu dengan istana pujian. Mengapa? Karena hamba ini diberi ujian yang berat. Anak kesayangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengeluh. Tapi dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui bahwa itu sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia mengakui dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, Allah akan berikan kebaikan. Allah akan berikan pahala. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam satu keterangan hadis yang lain, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi musibah orang ini.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita minta kepada Allah supaya diberi musibah. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita minta kepada Allah diberi musibah. Walaupun kata Rasulullah sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Betul. Rasul SAW menyatakan seperti itu. Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Betul. Rasul SAW menyatakan demikian. Tapi kemudian tidak boleh kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya ujian yang berat agar saya mendapatkan pahala yang besar. Tidak benar seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ujian yang berat supaya mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita minta kemudian diberikan oleh Allah, dikabulkan permintaannya, jangan-jangan dia tidak siap untuk menerimanya. Dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah alaihi wa hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah." Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis tadi disebutkan, senantiasa musibah itu akan ditimpakan oleh orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Baik orang yang beriman itu laki-laki atau perempuan. Apakah ujian itu menimpa kepada dirinya sendiri? Apakah ujian itu menimpa kepada keluarganya, anaknya? Apakah ujian itu menimpa urusan harta bendanya? Hatta yalqallaha, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan dosa-dosanya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba yang mengerti dia tidak akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan ujian yang diberikan kepadanya itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, ini merupakan hiburan, tapi kita tidak minta. Kita berdoa kepada Allah justru yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar supaya kita dihindari daripada cobaan yang berat. Sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ujian yang berat. Jahdil bala, dari musibah yang berat. Wadar kesyaqa, dari tertimpanya kesulitan dalam kehidupan ini. Wasu'il qada, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada mendapatkan takdir yang jelek. Nah, takdir itu ada takdir baik, ada takdir jelek. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa agar kita tidak ditimpakan dengan takdir yang jelek. Wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh-musuh di saat kita mendapatkan cobaan. Karena kita sebagai manusia tidak akan lepas. Orang ini ada yang senang, ada yang tidak senang. Kita berlindung kepada Allah dari cemoohan orang-orang yang tidak senang kepada diri kita. Bagaimanapun baiknya diri kita, pasti ada orang yang tidak senang. Karena tidak semua orang itu senang kepada kebaikan. Ya, tidak semua orang itu senang kepada kebaikan. Justru kebanyakan manusia itu benci kepada kebenaran itu. Dan itu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menurunkan, aku telah bawa, aku telah berikan kepada kalian semua kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran yang diturunkan oleh Allah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Itu kebenaran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, laqad ji'nakum bil haqqi, sungguh aku telah berikan kepada kalian kebenaran. Akan tetapi kebanyakan daripada kalian terhadap kebenaran itu membencinya. Jadi kebanyakan manusia itu tidak suka kepada kebenaran. Kebanyakan manusia itu benci kepada kebenaran. Kalau kita menyenangi kebenaran, itu merupakan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri dengan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat Allah lah amalan saleh ini menjadi sempurna. Bukan kemudian kita menisbatkan kepada diri kita dengan mengatakan ini hasil usaha saya. Orang yang menisbatkan kepada dirinya dengan kesuksesan yang ada pada dirinya, tak ubahnya seperti siapa? Seperti Qarun. Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah. Sehingga kunci-kunci perbendaharaan Qarun itu tidak kuat diangkut oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Saking dari banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, sehingga dinamakan kalau ada harta Qarun. Saking daripada banyak harta itu. Tapi apa kemudian sikap Qarun itu? Sikap Qarun kemudian sombong. Kemudian Qarun itu bersikap sombong. Setelah dinasihati, wahai Qarun, jangan sombong. Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang yang sombong. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Jangan sombong. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Apa yang dikatakan Qarun setelah diberi nasihat agar dia tidak sombong? Qarun itu diarak harta kekayaannya dengan pegawai-pegawainya semua. Tapi orang-orang yang orientasi hidupnya hanya untuk kehidupan dunia, mereka mengatakan, alangkah suksesnya, alangkah baiknya nasibnya Qarun dengan mendapatkan harta yang melimpah seperti itu. Tapi bagi orang yang berilmu tidak mengatakan demikian. Tapi pahala itu lebih baik daripada harta kekayaan yang seperti itu. Yang pada akhirnya harta kekayaan dengan Qarun itu semuanya dibendamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Disaksikan oleh orang-orang yang sebelumnya menginginkan dan mengatakan Qarun itu adalah orang yang bernasib baik. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang asalnya mengatakan Qarun itu adalah orang bernasib baik? Begitu melihat Qarun dengan semua harta kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, untung saya tidak seperti Qarun. Berubah. Setelah mengetahui Qarun dengan harta kekayaannya dibenamkan ke dalam bumi disebabkan karena tidak pernah menisbatkan harta kekayaan itu kepada Allah. Apa yang dikatakan Qarun setelah dinasihati oleh orang-orang disebabkan karena dia sombong, supaya tidak sombong, innama utitu ala ilmin indi. Saya mendapatkan kekayaan yang melimpah ini karena ilmu yang telah aku miliki, kata Qarun. Ini sombongnya Qarun seperti itu. Tidak menisbatkan harta kekayaan yang melimpah yang ada pada dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian terima kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya Qarun apa? Aku mendapatkan kekayaan yang melimpah seperti ini disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Begitu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking sombongnya Qarun itu, Qarun dengan semua harta kekayaannya, orang-orang yang berangan-angan untuk menjadi seperti Qarun mengatakan untung saya tidak seperti Qarun. Kalau jadi seperti Qarun, ya pasti saya juga akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala'iyadbillah. Beda dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman juga diberi karunia yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuasaan, diberi kemampuan untuk dapat mengendalikan manusia, jin dan binatang. Apa kemudian kata Nabi Allah Sulaiman? Tatkala dia merasa mendapatkan kenikmatan yang begitu melimpah, dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan karunia daripada Rabbku. Kebalikan daripada Qarun. Tapi kalau Qarun itu menisbatkan kepada dirinya, menisbatkan karena dia punya ilmu. Tapi Nabi Allah Sulaiman menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hadza min fadli rabbi. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku, kata Nabi Allah Sulaiman. Aashkur am akfur? Apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau aku ini termasuk orang yang kufur? Oleh karena itu, tentunya semua apa yang ada pada diri kita ini adalah merupakan ujian dan kita tidak bisa lepas daripada ujian. Baik itu menyangkut masalah kebaikan ataupun menyangkut masalah kejelekan. Itu semuanya adalah ujian. Sebagaimana Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia pasti akan merasakan kematian. Lalu kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi, aku uji kalian semua dengan kejelekan dengan kebaikan, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Kemudian kata Allah, wa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Oleh karena itu tentunya kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah sebagai hamba yang harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana inti kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali menghambakan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang saleh sebelum kita terputus untuk bisa melakukan amalan-amalan saleh itu, karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada, kata Rasulullah SAW, dua nikmat yang kebanyakan daripada manusia itu tertipu dengan dua nikmat itu. Nikmat apa? As-sihhah, nikmat kesehatan. Artinya kebanyakan manusia dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk mendurhakai Allah, digunakan untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Itu kesehatan. Termasuk juga al-faragh, waktu senggang. Waktu senggangnya tidak dimanfaatkan untuk merenung akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, juga bersumber daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ightanim," kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Manfaatkan 5 perkara atau manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, syababaka qabla harabika. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini dikhususkan kepada para muda. Nah, ada pemuda yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Ada seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa tumbuh berkembang dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu dijamin mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan pada waktu itu. Makanya jangan kemudian masa mudanya digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadikan kepemudaan itu dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian wasihhataka qabla suqmika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena tentu semua kita tidak akan sehat terus. Kan? Semua kita tidak akan sehat terus. Satu saat kita akan sakit. Di saat kita sehat, kita banyak melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah di saat kita dalam kondisi sehat. Apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Di saat seorang hamba sehat tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah, pada waktu sakit dia tidak bisa beribadah kepada Allah, tapi dia tetap dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah, tetap mendapatkan pahala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya. Di saat sehat dia terus melakukan ibadah kepada Allah. Dia datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, salat berjamaah setiap waktu. Di waktu sehatnya. Di waktu sehatnya dia terus bangun malam untuk melakukan salat malam.
Dia terus melakukan amalan-amalan sunnah, tidak merasa cukup dengan amalan-amalan wajib. Tapi di saat diberikan oleh Allah cobaan, dia penyakit sehingga dia tidak bisa datang ke masjid, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang seolah-olah datang ke masjid melaksanakan ibadah. Ini bagi orang yang sudah terbiasa melakukan ibadah. Beda dengan orang yang memang tidak biasa melaksanakan ibadah. Dan ini rahmat Allah, dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu sakit atau dalam bepergian jauh, maka tetap dicatat pahalanya, walaupun dia tidak melaksanakan amalan ibadah karena tidak mampu, karena sakit atau karena bepergian jauh, dia tetap dicatat pahala sebagaimana yang biasa dilakukan pada waktu dia sehat, sebagaimana dia biasa lakukan pada waktu dia dalam keadaan mukim. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang di saat sehat dia pergunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah, pada saat sakit tetap dipahalai oleh Allah seolah-olah dia tetap melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan pada waktu sehat. Apa kita tidak mau untuk mendapatkan seperti itu? Sudah barang tentu orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan terus mengejar untuk mendapatkan pahala, sehingga walaupun dia tidak bisa melakukan pahala karena adanya uzur yang dibenarkan dalam syariat agama, dia tetap mendapatkan pahala. Pahalanya terus mengalir walaupun dia tidak bisa datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Pahalanya terus didapatkan walaupun dia tidak bisa bangun malam untuk melakukan sholat malam, tapi sebelumnya dia biasa istiqomah dalam melakukan sholat malam. Maka biasakan kita untuk melakukan sholat malam, karena Rasulullah SAW mengatakan, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang yang beriman itu tergantung bagaimana perhatian dia di dalam melakukan salat malam. Ini kemuliaan seorang yang beriman tergantung bagaimana perhatian dia terhadap melakukan ibadah salat malam. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, jangan kamu tinggalkan salat malam itu. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, afdalus salati ba'dal faridah apa? Salatul lail. Seutama-utamanya solat setelah solat fardu itu salat malam. Makanya Rasulullah SAW sebagai tanda syukurnya Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melakukan solat malamnya, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dikala melakukan solat malam sampai kedua kakinya terbengkak-bengkak, sampai kedua kakinya terbengkak-bengkak. Karena saking lamanya berdirinya, saking panjangnya bacaan yang dibaca di waktu melakukan salat malam. Sampai dikatakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha? Kenapa engkau melakukan demikian? Padahal dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pertama kali menginjak kakinya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Muhammad Rasulullah SAW. Tapi di dalam melakukan ibadah salat malam sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, lima tasna'u hadza? Mengapa engkau ya Rasulullah SAW melakukan sampai demikian? Mungkin diukur dengan perasaan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kok memberat-beratkan diri? Nah, seperti itu. Seolah-olah bahasanya seperti itu. Kok memberat-beratkan diri? Padahal engkau dosa-dosamu yang lalu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, dan engkau sudah dijamin masuk surga. Bahkan pertama kali menginjakkan kaki ke surganya Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitulah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah. Apa jawaban Rasul SAW? Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah aku tidak suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tuh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita tidak akan mampu. Pasti kita tidak akan mampu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat malam, kemudian diikuti oleh seorang sahabat. Rasulullah SAW membaca setelah surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Baqarah.
setelah lama membaca surat Al-Baqarah. Perasaan sahabat ini, mungkin Rasulullah SAW akan membaca sampai 100 ayat. Setelah itu akan ruku. Ternyata setelah 100 ayat dibaca oleh Rasulullah surat Al-Baqarah itu masih dilanjutkan. Masih dilanjutkan sampai mendekati selesai. Surat Al-Baqarah itu berapa lembar? Hah? Berapa lembar surat Al-Baqarah itu? Kira-kira 15 lembar lebih itu, atau 20 lembar lebih itu. Itu surat Al-Baqarah. Setelah mendekati akhir daripada surat Al-Baqarah, sahabat ini juga perasaannya mengatakan dalam hatinya, oh ini mungkin Rasulullah akan menyelesaikan sampai selesai surat Al-Baqarah. Baru setelah itu akan ruku. Selesai surat Al-Baqarah, Rasul SAW masih melanjutkan surat An-Nisa. Masih melanjutkan surat An-Nisa. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW surat An-Nisa. Terus dibaca, bacaannya tartil, mustarsilan. Di dalam hadisnya itu disebutkan mustarsilan. Mustarsilan itu artinya bacaan dengan tartil sampai selesai surat An-Nisa. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak ruku setelah surat An-Nisa. Surat Al-Baqarah sekian puluh lembar, surat An-Nisa sekitar 14 lembar gitu. Masih dilanjutkan lagi dengan surat Ali Imran. Sampai kata sahabat yang mengikuti Rasulullah dalam melakukan salat malam, saya berniat untuk meninggalkan Rasulullah SAW seperti itu. Ini Rasul, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, sudah dijamin surganya, tapi begitulah ibadahnya Rasul SAW. Apa kemudian kita tidak mau untuk melakukan salat malam? Sementara Rasulullah SAW seperti itu perhatiannya terhadap sholat semalam, sampai Rasul mengatakan wa syaraful mu'min, kemuliaan seorang yang beriman itu qiyamul lail, sholat malam. Kita bisa berdiri sesuai dengan jumlah rakaat Rasul, alhamdulillah. Tapi kita kerjakan secara rutin, karena Rasul SAW menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang rutin dia kerjakan. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan itu tidak banyak, tapi rutin. Rasul SAW menyatakan dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan yang rutin dia lakukan, terus menerus dia lakukan. Bukan kemudian dia melakukan lama hanya satu kali, setelah itu dia tinggalkan. Lah seperti itu. Makanya Rasul mengatakan la takun mithla fulan. Kata Rasulullah SAW, pernah ada fulan mengerjakan sholat malam dengan melakukan sholat yang bagus, yang lama, bacaannya tartil, tapi hanya satu kali, dua kali, setelah itu dia tinggalkan sholat malam. Sehingga Rasul SAW mengatakan la takun mithla fulan, jangan kamu menjadi seperti fulan, kana yaqumul lail, dulu dia biasa melakukan salat malam, fataraka qiyamul lail, dia kemudian dia tinggalkan salat malam. Ini termasuk amalan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mampu untuk melaksanakan sesuai dengan jumlah rakaat seperti yang dijelaskan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah SAW di dalam melakukan salat malam itu jumlah rakaatnya 11 rakaat atau 13 rakaat, baik itu di waktu Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mampu untuk melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, alhamdulillah. Mampu sesuai dengan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasul, alhamdulillah. 11 rakaat atau 13 rakaat. Kalau tidak mampu, ya sesuaikan dengan kemampuan. Ya 9 rakaat. Mampu 9 rakaat dan kita bisa kerjakan secara dawam, secara rutin, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kerjakan rutin. Tak mampu 9 rakaat, turunkan lagi, sesuaikan dengan kemampuan. Barangkali mungkin pada siang harinya kita banyak aktivitas, banyak kegiatan, sehingga mungkin capek untuk melakukan sampai 9 rakaat secara rutin. Turunkan 7 rakaat. Tak mampu, turunkan 5 rakaat. Tak mampu, turunkan 3 rakaat. Rutin dia kerjakan. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau 3 rakaat masih tidak mampu? Hah? Kalau 3 rakaat masih merasa tidak mampu? Berapa? 1 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Lakukan sholat malam walaupun 1 rakaat. Sampai dikatakan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Lakukan, jangan kamu tinggalkan sholat malam walaupun 1 rakaat. Itu Rasulullah sangat menekankan untuk kita melakukan sholat malam itu. Sampai Rasul mengatakan, jangan kamu tinggalkan sholat malam walaupun 1 rakaat. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang disampaikan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang diceritakan, oh ya, sebentar. Tinggal sedikit. Ada seseorang diceritakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak pernah melakukan salat malam walaupun 1 rakaat. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Dzat rajulun su'. Orang ini adalah orang yang tidak baik. 1 rakaat saja dia tidak mau untuk melakukan salat malam. Kalau dia diangkat sebagai saksi, jangan diterima kesaksiannya, karena dia orang yang jelek. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah, kemuliaan seorang yang beriman tergantung bagaimana perhatian dia terhadap salat malam. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
haula wala Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi kedua. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Tidak ada. Cukup jelas. Fadhal. Dah dulu. Gimana? Oh. Ya. Masa muda ya sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh ulama, bisa sampai usia 30, ya bisa sampai usia 30, bahkan lebih sedikit dari itu masuk pada muda, seperti itu. Kemudian kalau sudah lewat daripada itu masa dewasa, sehingga dikatakan rajulun di situ juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kalau sebelumnya disebutkan di dalam hadis itu kata syabun, seorang pemuda, setelah itu ada juga yang dikatakan dia akan mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu di situ ada kata rajulun, lebih tinggi lagi, seorang yang sudah dewasa. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Masya Allah. Ini orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Siapa yang tidak ingin mendapatkan perlindungan Allah? Makanya laki-laki yang terpaut dengan masjid untuk terus melaksanakan ibadah salat berjamaah setiap waktu, sebagaimana Rasul SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan lalu dia tidak mendatanginya, tidak ada salat baginya, kecuali bagi orang yang punya uzur yang dibenarkan secara syariat. Tidak ada uzur, dikatakan la salata lahu. Dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, termasuk hadis yang sahih. Oleh karena itu, kita ingin tentunya sebagai orang yang beriman untuk mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti, maka jadikan hati kita selalu terkait dengan masjid. Kita berada di masjid, begitu kita keluar kita menghitung lagi kapan kita akan datang ke masjid. Jadikan masjid itu sebagai rumah, sebagaimana dikatakan al-masjidu baitu taqi. Masjid itu sebagai rumahnya bagi orang yang baitu kulli taqi. Al-masjidu baitu kulli taqi, kata Rasulullah SAW. Masjid itu sebagai rumah bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang bertakwa. Kalau mengaku sebagai orang bertakwa, jadikan masjid ini sebagai rumahnya. Faman kana al-masjidu baitahu, barang siapa yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, dia akan mendapatkan kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sirat menuju keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang menjadikan
masjid sebagai rumahnya. Allah jamin itu. Takaffalallahu liman kanal masjidu baitahu birrauhi warrahmah. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan mendapatkan kebaikan, rahmat, kasih sayang daripada Allah, dan juga akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia melalui sirat menuju keridaan Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjadikan masjid sebagai rumahnya. Dan ini rumah bagi setiap orang yang mengaku sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Oleh karena itu, jadikan hati kita ini selalu terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid. Dan ini adalah merupakan rumah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Di situ ada kata pemuda, di situ juga ada kata rajulun. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di samping ada hal-hal yang lain lagi. Di situ ada tujuh perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang semua 7 perkara itu akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Fadal. Ya. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khair. Ada gangguan ini. Fadal. Salat Rasulullah, salat malam. Ya. Salat malam Rasulullah itu yang biasa dilakukan jam sepertiga hari. Ya. Sepertiga hari. Jadi kalau baca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam rakaat pertama, apa nukil takutnya dengan 11 rakaat? Maka ada yang berpendapat yang pertama mungkin saat itu surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa itu tidak turun semua pada saat itu. Karena sampai akhir ayat yang masih ada terakhir, ayat yang benar Maidah yang benar itu jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi tidak turun semua. Jadi kalau satu dalam rakaat pertama sudah 4 juz, sampai An-Nisa sekitar 4 juz. Bagaimana dengan rakaat berikutnya? Awal nonton waktunya, ini waktunya kata. Padahal Rasulullah masih belum bisa, masih berbalik. Jazakallah khair. Terkait dengan masalah salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga ada riwayat-riwayat yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan salat malam itu di awal malam. Pernah di pertengahan malam. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, memang disebutkan bahwa sebaik-baik salat malam dikerjakan pada sepertiga malam, ya. Tapi Rasulullah SAW juga pernah melakukan salat malam itu pada awal malam. Pernah dilakukan pada pertengahan malam. Dan juga seringkali dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Disertakan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Sehingga dengan adanya hadis ini memang disebutkan oleh para ulama afdolnya untuk melakukan salat malam itu pada sepertiga malam yang terakhir. Tapi bukan berarti tidak boleh kita melakukan salat malam pada awal. Bukan berarti tidak boleh kita melakukan salat malam pada pertengahan malam. Boleh. Di saat kita umpamanya dalam kondisi yang capek atau dikhawatirkan tidak bisa bangun, mungkin baru datang perjalanan jauh, kemudian dia lakukan salat malam pada awal, boleh, tidak dilarang. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga bisa jadi apa yang disebutkan di dalam keterangan tadi, Rasulullah membaca sampai 3 ayat yang panjang itu mungkin pada awal malam. Seperti itu. Mungkin pada awal malam. Karena pernah dilakukan pada awal malam, pernah dilakukan pada pertengahan malam. Cuma memang dengan hadis yang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia untuk melihat dari kalangan hamba-hambanya yang bangun malam bermunajat kepada Allah, melakukan salat malam. Kemudian dikatakan, siapa yang meminta aku akan beri, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang minta perlindungan aku akan berikan padanya perlindungan.
perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, dari keterangan itu disebutkan bahwa dalam hadis tidak dijelaskan, hanya sebagian-sebagian dalam hadisnya tidak disebutkan seperti itu. Nah, tapi disebutkan surat Al-Baqarah, disebutkan surat An-Nisa, disebutkan surat Ali Imran. Tidak disebutkan sampai sekian ayat, tidak ada penjelasan seperti itu. Sehingga bisa jadi pada awal malam yang dikerjakan pada Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup. Mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.